Pada saat itu saya karena jarak dari tempat bekerja dan rumah itu terlalu jauh dan saya mencari sebuah kos-kosan. Nah, saya juga tidak tahu bahwasanya kos-kosan itu merupakan tempat yang begitu angker dan horor bagi saya. Saya pun karena kos-kosan itu terbilang sangat murah, saya ngekos di situ. Di malam pertama, di malam kedua tidak ada permasalahan apa-apa, tidak ada permasalahan yang ganjil bagi saya. Tapi seminggu setelah itu barulah ada kejadian-kejadian horor yang bagi saya itu sangat-sangat menyeramkan di kehidupan saya. Cerita bermula itu pada malam ketika saya pulang kerja karena saya kerjanya kena shift malam, sekitar jam 12 baru pulang ke kos. Sampai saya di kos itu saya merasakan bahwasanya ada seseorang yang sedang melihat saya dari jauh gitu loh. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Oke, saya tidak menghiraukan itu. Nah, pada malam ketika saya tidak menghiraukan itu semua, saya melakukan aktivitas seperti biasa setelah pulang kerja, mandi, makan. Kebiasaan saya sebelum tidur itu biasanya scroll HP, scroll video apapun itu. Ya, ketika saya lagi asik scroll video TikTok gitu, saya merasa kayak dari arah, karena di belakang kos saya itu tidak hutan, mau dibilang ada satu pohon mangga yang besar gitu. Di situ saya mendengar ada suara bayi yang menangis gitu loh. Karena saya tidak berpikiran mungkin itu anak tetangga atau apa, ya saya tidak menghiraukan itu lagi begitu loh. Jadi yang ketika saya mau tidur, di antara mau masuk ke alam mimpi dan bawah sadar, itu kerasa seperti kebiasaan saya itu tidur pasti selalu mematikan lampu. Ya, ketika saya mau tidur, ketika mau memejamkan mata, itu saya merasa ketindihan. Di situ saya tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berdoa dalam hati. Itu loh. Itu sosoknya sangat besar, hitam, tinggi. Hanya yang saya lihat itu matanya yang berwarna merah, sangat merah, dan suaranya sangat bergema. Nah, di situ saya mulai sekuat tenaga mungkin, kuatkan hati saya supaya bisa untuk bisa bergerak. Oke. Setelah itu sudah saya upayakan, sudah selesai, sudah bisa bergerak, sudah bisa bernapas, saya hidupin lampu. Yang saya bikin kagetnya itu lagi ketika menyalakan lampu, di area jendela kamar itu ada sesosok bayangan hitam yang berdiri kayak siluet gitu, tidak berbentuk, tidak mewujudkan wujudnya, tapi siluet hitam itu seolah memperhatikan gerak-gerik saya gitu. Cerita berlanjut terus sampai ke hari di malam selanjutnya, dimana saya masih posisi itu, masih masuk malam gitu loh. Sampai melakukan kegiatan seperti biasa, mandi, segala macam kegiatan yang aktivitas setelah saya melakukan kegiatan itu.
Seperti biasa, sebelum tidur karena ingat kejadian kemarin, saya sholat 2 rakaat dulu. Apa saya lakukan di situ. Semakin saya bawa beribadah di situ, suasananya tidak mengenakan sama sekali. Di malam kedua itu gangguannya lebih sangat-sangat horor bagi saya, sangat-sangat menyeramkan. Bahkan ketika saya selesai sholat, itu di jendela kamar di posisi yang sama, gagang pintu saya bergerak sendiri, baju saya jatuh semua dari atas lemari, pintu lemari saya kebuka. Itu saya sudah mulai ada merasakan ketakutan yang sangat-sangat takut kali dalam kehidupan saya. Singkat cerita, semuanya berjalan dengan baik. Saya tidak malam ketika setelah kejadian itu, setelah saya sholat apa segala macam, saya tidur juga dengan nyaman. Tetapi kebesokan harinya, paginya, saya menemukan jejak kaki yang berumuran darah dari arah jendela berjalan keluar lewati pintu kamar kos saya. Jejak kaki yang berlumuran darah, yang benar-benar berbentuk darah. Itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kejadian itu meyakinkan saya bahwasanya itu sangat-sangat ganjil, atau bahwasanya menyeramkan sekali bagi saya, begitu kan. Nah, saya di situ terdiam, memikirkan apa lagi yang kejadian terjadi ke depannya. Sampai satu saat bercak darah itu saya bersihkan, dan saya bertanya juga pada yang punya kos, bapak yang punya kos, untuk bisa diselesaikan masalah ini. Ternyata baru saya dapat kabar bahwasannya kamar yang saya tempati itu, bahwasanya dulunya pernah ada salah satu anak kos yang meninggal di situ. Meninggalnya bukan secara wajar, tetapi tidak wajar. Jadi sehingga mereka merasa bahwasanya itu adalah arwah yang selalu bergentayangan di kamar itu. Memang tidak ada orang yang pernah bisa bertahan lama di kamar saya tersebut. Pada saat itu ya saya sering melakukan ibadah di kamar tersebut, tetapi kejadiannya juga sama. Bahkan di dinding kamar saya itu pernah saya ngerasa ada suara garukan tangan yang kasar, suara garukan tangan. Terus kaki saya terkadang pada saat saya tidur tuh ngerasa kayak di atas kasur tuh kayak ada yang orang menaiki kasur gitu loh ya. Tapi paling horor, paling menyeramkannya pada saat malam Jumat, ketika saya lagi istirahat, lagi baring-baring, lagi istirahat, lagi mageran, tanpa disengaja itu dari arahnya selalu dari jendela kamar. Dari arah jendela kamar itu ada sesosok. Saya pun juga lupa menutup tirai jendela itu, gorden jendela itu lupa saya tutup pada saat itu malam Jumat.
Sosok itu dengan mukanya yang menyeramkan, hancur, dengan darah yang sudah tidak bahkan sudah ada belatung di mukanya. Dia dengan matanya yang melotot itu melihat saya. Saya pun hanya langsung terdiam dan tidak bisa berkata-kata apa-apa di situ. Saya hanya hanya bisa mengedipkan mata, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak. Saya coba tenangin diri, saya coba tidak panik gitu loh. Karena terus terang memang sebenarnya saya ini ada beberapa ada hak istimewanya saya di situ, bisa juga merasakan, terkadang bisa merasakan, terkadang tidak. Tetapi selalunya sampai sekarang gara-gara kejadian ngelihat sosok itu yang begitu menyeramkan, sampai sekarang saya masih bisa merasakan dan bisa melihat di waktu-waktu tertentu gitu loh. Sebenarnya dia sesudah dia melihat dari jendela kamar itu, gagang pintu saya itu dia selalu berbunyi kotak-kotak seperti ada yang mau masuk gitu loh. Tapi selalu saya memberanikan diri untuk memanggil, siapa? Kamu siapa? Siapa? Tapi tidak ada yang menjawabnya. Gitu loh. Nah, di malam-malam seterusnya ada gangguan yang lebih ada terus setiap malam itu ada gangguan, terus ada gangguan yang bercak darah di lantai, yang di jendela sering ada penampakan, gagang pintu sering dimainin, darah itu terus ada, bau amis, bau busuk itu selalu muncul di kamar kos saya. Saya mencoba bertahan di situ.